Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin, aku Ais Nurkorina, biasa disapa Ais. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Esa Unggul, jurusan Desain Interior. Dan aku resmi jadi mahasiswa baru angkatan 2025. Alasan aku bikin channel ini sebenarnya sederhana banget. Waktu aku belum masuk kuliah, aku tuh susah banget cari referensi tentang kehidupan mahasiswa desain interior. Banyak sih yang bahas review kampus, tapi sedikit banget yang benar-benar cerita tentang kesehariannya. Nah, dari situ aku pengen bikin channel ini buat sharing ke teman-teman, biar kalian yang nanti mau ambil jurusan ini juga punya sedikit gambaran dan mungkin jadi lebih siap. Motivasi aku pilih jurusan ini juga nggak lepas dari background keluarga. Ayah aku udah lama banget berkecimpung di dunia mebel. Beliau punya usaha sendiri dan dari situ aku belajar bahwa setiap benda punya nilai kalau kita bisa bikin fungsional sekaligus jadi benda yang indah. Aku pengen ngembangin itu ke level yang lebih luas, bukan cuma bikin furniture, tetapi juga ruang yang punya rasa, entah itu rumah, kafe, atau ruang publik yang nyaman dilihat dan dihuni kita semua. Sejauh ini aku udah kuliah selama hampir 1 bulan dan jujur banyak hal yang aku baru tahu. Misalnya, ternyata 1 semester itu cuman 14 kali pertemuan di kampus, khususnya di kampus aku, dan aku ngerasa kayak waktu berjalan cepet banget. Sekarang udah pertemuan keempat, bahkan nanti aku di November awal aku udah mulai UTS. Tantangan yang paling kerasa juga itu soal waktu dan jarak. Rumah aku lumayan jauh dari kampus, jadi aku harus berangkat lebih awal. Misalnya, aku masuk jam 7 pagi, aku berangkat dari jam 5 subuh biar nggak telat dan biar nggak kena macet. Kadang pulangnya juga sampai malam banget, apalagi aku biasanya pulang berpapasan dengan jam pulang kerja. Selain itu, ada 2 mata kuliah yang cukup bikin aku kaget, yaitu gambar bentuk sama nirmana. Dua-duanya diajar sama dosen yang sama dan dia punya sistem sendiri, yaitu menggabungkan 2 pertemuan atau 2 sesi sekaligus jadi satu. Jadi dari pagi sampai sore aku full mata kuliah itu dan full gambar. Tapi senang sih karena mata kuliah nirmana itu mata kuliah yang aku tunggu-tunggu banget. Apalagi kan sering lewat ya tentang orang-orang yang bikin nirmana. Dari situ aku bisa belajar sih tentang manajemen waktu supaya lebih disiplin lagi. Aku juga mulai biasain untuk nyatat setiap ucapan dosen atau bahkan aku ngerekam suaranya supaya bisa dipelajari lagi di rumah. Aku dapat saran itu dari teman aku yang udah kuliah lebih dulu karena memang aku gap year 2 tahun. Soalnya nih ya, dari yang aku cari tahu, kadang hal-hal kecil yang dosen sampaikan di kelas itu tuh bisa jadi muncul di saat nanti ujian. Terus juga ada salah satu dosenku yang perfeksionis dan detail banget. Mungkin karena beliau udah bertahun-tahun ya di dunia desain, meskipun tugas aku jadi banyak revisiannya, tapi menurut aku itu justru modal penting sih, apalagi kalau kita mau jadi desainer yang profesional. Yang menarik juga di prodiku cuma ada 1 kelas dan isinya cuma 9 orang. Bayangin, kecil banget kan 9 orang, sesedikit itu. Tapi itu yang aku suka karena ngebuat suasana kelas tuh kayak privat. Jadi setiap dosen bisa lebih fokus ke mahasiswanya. Awalnya aku mikir nanti aku harus aktif di kelas, tapi ternyata ya aku akan tetap terlihat di kelas karena mahasiswanya sesedikit itu. Aku juga cukup kaget karena di kelasku lebih banyak laki-laki, tapi ternyata it's okay dan aman aja guys. Oh iya, selain kuliah, aku juga punya hobi yang gak kalah penting buat aku, yaitu merajut. Awalnya aku tahu rajut dari FYP TikTok karena muncul di TikTok aku terus, aku jadi kepo kan, dan aku cari tahu tentang tutorial sampai aku nyoba pengen bikin project kecil waktu itu. Jadi aku beli hakpen dan aku beli benang-benangnya juga. Ini benang-benang yang aku beli dan ada juga yang memang ternyata umi aku punya.
nantinya. Dan ternyata setelah aku coba merajut, itu tuh relax dan menyenangkan banget. Meskipun ya bikin tangan pegel, tapi seru banget, benar-benar kayak kenapa nggak dari dulu sih aku suka merajut dan aku bisa ngerajut gitu. I love you banget sama merajut. Dari situ aku juga belajar kalau merajut dan desain interior tuh ternyata punya kesamaan loh. Dua-duanya sama-sama butuh konsistensi, kesabaran, dan ketelitian. Dikit aja nih ya, tarikan benang berubah, hasilnya bisa beda banget. Atau jadi gak rapi, sama kayak desain, dimana detail kecil bisa mengubah keseluruhan ruang itu sendiri. Atau sama kayak tugas aku yang banyak revisinya karena ternyata beda 1 mm. Nah, karena sekarang aku udah mulai kuliah, aku lagi jarang ngerajut, tapi aku tetap pengen ngelanjutin project-project kecil aku. Dan di channel ini aku juga bakal sharing tentang hobi itu. Mungkin tips merajut, project yang sedang kubuat, atau sekadar cerita ringan biar kita bisa saling belajar bareng. Oh ya, aku juga lagi membangun habits baca buku. Mungkin nanti aku akan review beberapa buku yang lagi aku baca. Ini ada beberapa buku yang lagi aku baca dan mungkin nanti aku akan review ke teman-teman ya. Harapan aku lewat channel ini aku bisa berbagi pengalaman, motivasi, atau bahkan jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen ambil jurusan desain interior juga. Kalaupun nanti ada yang nonton tapi bukan pengen di jurusan interior, aku harap kita bisa sharing-sharing bareng aja ya. Aku bakal update tentang tugas, vlog kegiatan kampus, barang-barang kebutuhan kuliah, tentang merajut, tentang baca buku, atau hal-hal kecil yang aku pelajari selama menjadi mahasiswa. Terima kasih udah nonton video pertama aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita bisa tumbuh bareng di perjalanan ini. Salam desain. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.